Masih bersama saya Budiman Tantojo di Satu Meja The Forum. Dalam debat ketiga antar calon wakil presiden juga akan dibicarakan, didiskusikan soal isu tenaga kerja dan isu pengangguran yang tetap menjadi isu hangat dalam panggung politik Indonesia. Kita coba dengar bagaimana respon pernyataan dari Pak Jokowi dan Pak Sandiaga Uno soal pengangguran. Untuk itu akan saya luncurkan yang namanya kartu prakerja seperti ini, kartu prakerja. Akan kita luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, untuk scaling, untuk reskilling, dan untuk upscaling. Ini pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan bagi yang belum bekerja, bagi yang berstatus sebagai pekerja, dan juga bagi yang akan berganti pekerjaan. Kita transformasi gerakan ekonomi rakyat disingkat gerak OKOC hari ini di launching sebagai program utama visi misi Prabowo Sandi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan di launchingnya hari ini, gerak OKOC akan langsung menuju ke 500 lebih kabupaten kota dan membentuk satu gerakan untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan peluang kerja dan juga peluang usaha melalui pemberdayaan UMKM, pelatihan, dan beberapa program lainnya. Hari ini juga salah satu produk yang dibawa adalah kipas. Oke, Bung Aceh, ya, pengangguran direspon dengan dikeluarkannya kartu prakerja. Ya, sebetulnya bukan pengangguran ya. Artinya begini, ini kita banyak, sumber daya yang dimiliki oleh kita itu banyak sekali. Ya. Dan kita harus betul-betul bisa memanfaatkan bonus demografi yang besar ini, terutama generasi milenial, agar mereka memiliki skill, keterampilan, dan kemampuan untuk bisa bekerja baik secara mandiri maupun yang diserap oleh dunia industri. Nah, kartu prakerja ini diberikan kepada lulusan SMA, SMK, atau perguruan tinggi. Apa sih itu kartu prakerja itu? Kartu prakerja ini adalah upaya untuk mengatasi pengembangan sumber daya manusia bagi anak-anak muda yang kemudian dia ingin bekerja. Nah, dia nanti akan diberikan kartu prakerja, dan dari kartu prakerja itu mereka nanti akan dilatih, akan diberikan pendidikan, akan diberikan kemampuan untuk bekerja. Kalau misalnya dia bekerja di dunia industri, maka nanti akan disesuaikan dengan dunia industri tersebut. Kalau misalnya kartu prakerja itu isinya sama dengan kartu kesehatan, kartu sama. Isinya sama. Itu akan diberikan kepada anak-anak muda. Ya. Itu bisa diuangkan juga itu? Tidak, tentu ini diberikan kepada mereka. Lalu mereka kemudian akan mendapatkan pelatihan. Dapat pelatihan. Selama 6 bulan, dan selama 6 bulan tersebut mereka mendapatkan insentif di samping diberikan pendidikan dan pelatihan. Dan mereka ini nanti akan disalurkan ke dunia industri. Atau kalau memang misalnya kecenderungannya adalah untuk berusaha dan berwirausaha, maka akan diberikan keterampilan tentang bagaimana startup, bagaimana membangun kerja, dan sebagainya. Jadi oleh karena itu saya kira agak salah paham ya orang yang memahami bahwa pengangguran digaji. Enggak. Ini adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat terhadap anak-anak muda ya. Selama 6 bulan kemudian mereka akan dilatih, dididik untuk keterampilan-keterampilan tertentu dan kemudian akan disalurkan melalui balai latihan kerja. Saya ke Bung Mardhani. Ini Sandi resepnya adalah gerak OKOC, sebuah eksperimen yang di Jakarta kemudian akan ditingkatkan ke panggung nasional gitu? Ya, yang pertama komentari kartu prakerja yang diperlukan bukan kartunya tapi lapangan pekerjaannya. Dan itu bisa dijawab dengan OKOC yang dinaikkan ke skala nasional. Prabowo Sandi lebih maju gitu ya? Iya, kalau kita lihat sekarang yang terjadi Indonesia mengalami deindustrialisasi terus-menerus. Sektor manufaktur kita yang dulu sudah mendekati hampir 30% kontribusi ke PDB-nya sekarang di bawah 20%. Dan tidak ada perbaikan. Kemarin kami ketemu dengan para pengelola kawasan industri. Mereka perlu 7 tahun izin. Yang katanya Pak Jokowi izin cepat-cepat, tapi kawasan industri perlu 7 tahun untuk running the industrial estate. Padahal 1.000 hektar kalau kita pemerintah mau ramah kepada investor, 1.000 hektar bisa menyerap 1 juta tenaga kerja. Itu yang tidak dilakukan. Yang kami mau lakukan
dengan OKOC-nya yang kalau OKOC itu one kecamatan, one center of entrepreneurship, sekarang one kabupaten kota, one center of industrial and entrepreneurship. Sehingga Prabowo Sandi siap untuk memberikan lapangan pekerjaan. Oke, saya akan minta pandangan Bung Firman Kurniawan. Ini dari sisi komunikasi ya, komunikasi adalah soal yang satu mencoba merespon dengan kartu prakerja, yang satu mengangkat isu OKOC. Mana yang lebih menarik bagi para pemilih program OKOC yang pernah diintroduce Sandi ketika Wagub Jakarta, atau kartu prakerja sebagai kartu untuk ikut pelatihan? Ya, persoalan orang yang belum memiliki pekerjaan itu kan aspeknya cukup banyak. Tidak mempunyai keterampilan bisa, atau punya keterampilan tapi tidak ditampung di pasar kerja juga bisa. Jadi kalau ditawarkan kartu prakerja untuk diberikan keterampilan, itu berarti mengisi keterampilan para calon pekerja terhadap keterampilan yang ingin dibutuhkan. Sedangkan kalau OKOC ya memang lapangan itu mutlak. Lapangan kerja itu mutlak untuk menampung mereka, memberikan pekerjaan mereka dan penghasilan kepada mereka. Nah, persoalannya secara komunikasi adalah ketika kartu prakerja kemudian di persepsi itu menggaji para penganggur, berarti ada pesan yang belum sampai. Pesan yang tidak sampai. Pesan yang atau belum pesan sampai. Yang di-spin. Tapi kan tadi udah jelaskan itu penjelasannya kan. Masih kalau kita lihat di sosial media dan sebagainya, ada yang nyinyir seperti itu. Nah, itu perlu upaya yang lebih lanjut untuk artinya OKOC lebih tepat sebagai pesan. OKOC juga perlu ditunjukkan. Ada riwayat di DKI. Riwayat apa? Pernah diterapkan sebagai program unggulan oleh Wagub Sandiaga Uno waktu itu. Nah, itu perlu dilihat track recordnya, apakah memang berhasil menyerap tenaga kerja seperti yang dijanjikan oleh Pak Sandi. Oke, baik. Bung Fitra, untuk mengatasi soal pengangguran, isu tenaga kerjaan, mana yang lebih efektif? Memberikan salah satunya adalah kartu prakerja, melatih, masuk ke balai latihan kerja, kemudian dididik entrepreneur atau apa, atau OKOC? Sebagai produk yang sebetulnya juga belum jadi amat sebetulnya. Saya tidak akan menjawab ya. Nanti kalau saya jawab nanti kelihatan saya mendukung siapa. Nah, jadi begini Pak. Yang kita harus lihat ya, yang kita harus lihat adalah seharusnya yang diciptakan itu adalah ekosistem ketenagakerjaan. Kita bisa belajar dari Jerman. Bagaimana kemudian Peter Hartz didukung oleh Gerhard Schröder pada saat itu menciptakan Hartz Reform. 4 periode Hartz Reform, Hartz 1 sampai Hartz 4. Ya, sampai zamannya Angela Merkel. Nah, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah salah satu yang menginduk pada itu. Bercerita mengenai unemployment benefits. Tapi kalau kita bicara mengenai ekosistem, coba kita lihat BLK. BLK yang di Jerman itu ada 133.000 orang staf dan instruktur yang ada di sana untuk memberikan pelatihan. Belum lagi ditambah dengan unemployment benefit, di mana unemployment benefit ini berasal dari unemployment insurance, yang mana kita tidak punya itu. Yang kedua adalah kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, BLK kita cuma ada 2.000 orang. 2.000 orang. Jadi kalau saya orang pencari kerja ingin meningkatkan kapasitas, saya tanda tangan, nggak ada instruktur. Nah, itu kita bicara ekosistem. Yang berikutnya adalah masalahnya bukan di kartu. Seharusnya kita bicara mengenai kartu ini adalah ya cukup satu kartu untuk semua gitu. Jangan ciptakan kartu-kartu baru. Penuh dompet ya, dompet penuh ya. Iya, jadi penuh. Yang perlu kita lakukan adalah, karena topiknya juga pendidikan, adalah kurikulum. Kenapa sih anak SMK sekarang, ya sebenarnya kan Pak Jokowi juga ingin menjawab. SMK, vokasi segala macam, kok nggak diterima kerja? Berarti ada masalah di kurikulumnya. Kurikulumnya nggak matching dengan kebutuhan industri. Nah, itu yang dibenahi dari hulunya dulu, baru kemudian kita bicara ke hilir. Anda lihat ini strategi komunikasi yang tidak holistik, yang parsial sehingga dibaca tidak membenahi ekosistem, atau problem apa? Ya, ini kan masalah gimmick politik saja, Pak. Jadi kalau kita bicara bagaimana menangkan elektoral adalah bagaimana kemudian menjawab pertanyaan pengangguran tadi. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai pengangguran, Indonesia sudah cukup baik, 5,3%, 5,2%. Yaitu salah satu yang terbaik lah. Cuma masalahnya adalah di balik angka pengangguran itu, kita bicara 13% adalah
unpaid family workers. Unpaid family workers. Nah, itu bagaimana? Gitu kan? Kita punya masalah di sini, tapi kita menyelesaikan masalah yang di sini, di ujung. Nah, ini kan ada banyak masalah yang saling interrelated. Pada akhirnya, kita harus kembali lagi ke ujungnya, ke asal dari semua itu, yaitu tidak matchingnya antara kurikulum dan kebutuhan industri. Tidak matchingnya antara universitas, industri, pemerintah, dan komunitas. Nah, ini harus berkolaborasi. Fitra sudah membaca visi misi dari kedua pasangan calon? Sudah baca, sudah baca. Mana yang lebih menjawab persoalan? Antara visi misi menjawab persoalan. Tidak ada yang jawab Prabowo Sandi atau yang Jokowi Maruf yang lebih mungkin menjawab itu? Iya. Dekat sama saya. Atau kritik juga sama saya. Jadi kalau saya baca ya, begini, saya nggak ngerti apa yang disampaikan di situ karena memang nggak ngerti. Kalau saya baca karena begitu abstraknya. Karena kalau saya baca misalnya janji politik Parlemen Jepang Perdana Menteri itu cuma 1-2 lembar aja. Nggak perlu berlembar-lembar. Tapi diikutin, dilakukan, begitu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat visi misi segala macam itu sangat sulit untuk dicerna. Sangat sulit untuk dicerna. Konkretnya kedua apa? Pasangan Macam. Baik kedua pasangan ya, kedua pasangan. Saya rasa kita di Indonesia terjebak oleh semakin tebal semakin bagus gitu ya. Kalau kita bicara skripsi semakin tebal semakin bagus. Padahal isinya apa? Nggak ada isinya. Gitu. Ya. Tapi banyak isu-isu yang juga menarik, isu pengangguran, isu tenaga kerja asing, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.